Sudah ada 14, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah anak-anakku dan Bapak Ibu wali siswa kelas 3, kita bisa berjumpa secara tatap maya melalui Google Meet ini. Semua dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu dan anak-anak? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu harapan kita semua di pandemi ini semuanya tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang telah kami sampaikan dengan undangan di grup WA bahwa pada hari ini, hari Rabu 4 Agustus 2021, Bu Susi menyelenggarakan sosialisasi pembelajaran sholat bagi siswa kelas 3 di SD Negeri Melati 1. Sosialisasi ini diikuti oleh orang tua maupun wali dari siswa kelas 3 dan juga anak-anakku semuanya. Nah, untuk memulai sosialisasi ini, marilah kita bersama membaca basmalah dan juga surat Al-Fatihah. Harapannya semoga sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan anak semuanya. Semoga dengan membaca Al-Fatihah tadi, doa pembuka kita, acara kita bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Bu Susi ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, wali, serta anak-anak yang sudah bersedia mengikuti sosialisasi ini. Dan ini Bu Susi adakan salah satunya dalam kegiatan Bu Susi sebagai peserta Latsar CPNS untuk mengadakan aktualisasi di lingkungan SD Negeri Melati 1. Nah, Bu Susi mengambil materi tentang optimalisasi pembelajaran sholat, terutama bagi kelas 3. Nanti menggunakan aplikasi Marble Sholat. Nah, lebih jelasnya, mari kita ikuti layar di sini. Terlihat layar yang Bu Susi bagikan? Terlihat anak-anak? Terlihat. Terlihat ya? Nah, ini adalah materi sosialisasi kita. Sosialisasi pembelajaran sholat dengan aplikasi Marble Sholat pada siswa kelas 3 di SD Negeri Melati 1. Dan ini Bu Susi sampaikan pada 4 Agustus 2021, yaitu hari ini. Nah,
Semangat pagi semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kegiatan ini, sosialisasi ini, pada awalnya, karena kita semua tahu bahwa sholat itu merupakan ibadah wajib yang harus diajarkan sejak dini, ya sejak masih kecil, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya, nah karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka kegiatan belajar yang dilakukan itu kan secara daring, ya kan, tidak langsung di sekolah. Bahkan kegiatan di TPA juga ditiadakan, baik itu TPA di sekolah maupun TPA di rumah. Nah, karena hal ini, sehingga pelajaran tentang sholat ya, itu kurang maksimal, terutama pada pengetahuan bacaan dan gerakan yang benar. Nah, untuk itu, Bu Susi sebagai guru di SD Negeri Melati 1 berusaha mencari solusi agar pelajaran sholat itu bisa berjalan secara optimal. Ya, ini salah satunya menggunakan media yang menarik, yang bisa membuat kalian termotivasi untuk belajar. Nah, apa medianya? Bu Susi mencoba menggunakan aplikasi Marble Sholat yang merupakan sebuah media pelajaran yang diharapkan mampu mengoptimalkan pembelajaran sholat di SD Negeri Melati 1, khususnya bagi siswa kelas 3. Ya, ini bagi kalian semuanya. Kemudian, apa itu Marble Sholat? Pastinya Bapak, Ibu, dan juga anak-anak bertanya, nggih, apa itu Marble Sholat? Nah, Marble Sholat sendiri itu merupakan sebuah aplikasi dari Eduka Studio yang nanti bisa di-download di HP Android. Nah, setelah terdownload aplikasi itu, maka aplikasi ini bisa digunakan secara offline. Jadi tidak harus menggunakan kuota ya, tidak menghabiskan kuota, tidak memakai data. Jadi secara offline itu bisa kita gunakan. Nah, aplikasi ini di dalamnya berisi tentang beberapa hal. Ya, ini ada azan. Nanti setiap mau sholat itu, kita juga biasa ada peringatan tentang azan itu nanti ada. Kemudian ada gerakan-gerakan sholat. Ya, dari niat, kemudian nanti sampai salam itu ada. Kemudian bacaan-bacaan sholat juga, dari niat, bacaan niat sampai salam. Nah, di dalamnya juga ada permainan edukatif, di mana nanti siswa tidak hanya belajar, tapi juga bisa bermain sekaligus belajar. Ya, permainan edukatif di dalamnya. Nah, nanti masih bertanya ya, untuk jelasnya, nanti kita bisa melihat di video di sini. Ini Bu Susi sudah ada linknya, nanti terhubung dengan YouTube. Yang ini Bu Susi buat videonya, kemudian Bu Susi upload di YouTube. Isinya seperti ini, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Ya, ini bisa kita lihat ya isinya. Alhamdulillah, waktu sholat tiba. Mari kita sholat. Kita bisa belajar bacaan dan gerakan sholat dengan Marble Sholat. Caranya, untuk mendownload aplikasi ini, silakan klik download, kemudian ketikkan Marble Sholat. Klik install. Foto videonya. Tunggu 100% supaya aplikasi ini bisa digunakan. Dan aplikasi ini siap digunakan. Ini bahasanya. Marble, mari belajar sambil bermain.
gambar buku untuk mulai belajar. Selanjutnya ada azan, subuh, duha, asar, maghrib, dan isya. Dan juga artinya. Udah menambah ya? Gambar satu. كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. Ini semuanya hingga nanti sampai ke salam. mengucap Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kembali ke buku, Salat klik panah putih, kemudian pilih lagi, atau bisa kembali ke menu semula dengan klik panah. Untuk dengan klik segitiga warna merah. Tebak gerakan. tebak gerakan salat. Jawaban betul. Bagus. Malah mengungsi seluruh banyak tuh. Jawaban salah. Klik panah putih untuk keluar dari permainan. Kalian bisa keluar dari aplikasi ini dan bisa menggunakannya kembali. Aku Ya, ini tadi sekilas tentang aplikasi Marbul Sholat Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jika tidak, sebelum ke jadwal kegiatan, ini sepertinya ada teman kita yang bergabung, ya. dong konek lagi sih kami tidak ada. Nah, di sini ada jadwal kegiatan. Kita bisa melihat ya. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah masuk ke tahap sosialisasi kepada orang tua dan juga siswa. Ya, melalui ini yang kita selenggarakan pada hari ini. Nah, kemudian untuk besok tanggal 5, ini Bu Susi menjadwal bahwa besok itu kita akan pretest. Ya, nanti pretest itu apa? Nanti akan Bu Susi jelaskan di berikutnya. Nah, kemudian setelah pretest pada hari Jumat ya, berarti tanggal 6 itu, nanti kita mulai pembelajaran secara mandiri tentunya menggunakan aplikasi Marbul Sholat ini hingga besok sampai bulan September. Nah, di tanggal 4 September itu. Harapannya ini sekitar 24 hari, di mana 24 hari ini nanti anak-anak bisa hafal dan juga paham dari itu gerakan hingga bacaan sholat, ya, dari niat sampai salam. Itu harapannya sampai tanggal 4 September ini anak-anak semua sudah hafal seperti itu. Kemudian ini ada warna ungu di sini. Setiap hari Sabtu nanti Bu Susi agendakan untuk mengisi formulir mingguan, di mana nanti formulir itu berisi tentang kemajuan anak-anak semuanya. Ya, jadi nanti orang tua mendampingi anak-anak untuk mengisi formulir itu, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang warna ungu muda, ini adalah post test.
Post-test itu sama seperti pre-test, hanya beda waktunya ya. Nanti Bu Susi jelaskan di slide berikutnya. Sampai sini paham nggih, Bapak, Ibu, dan anak-anak nggih? Sudah muncul pertanyaan? Jika belum, kita lanjutkan dulu. Ya, siap. Kita lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Nah, ini adalah pre-test, nggih. Di sini pre-test. Apa itu pre-test? Nah, tadi kan ada pertanyaan ya. Setelah kita sosialisasi ini, nanti ada kegiatan pre-test. Ya, ini dilaksanakan besok pagi ya, insya Allah kita mulai pre-test. Nah, ini siswa mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan materi sholat. Jadi nanti sebelum kita mulai pelajaran, kalian sudah mulai pre-test dulu. Yang ini ya. Maaf, Bu Susi. Nah, pre-test, siswa mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan materi sholat. Jadi nanti di dalamnya ada soal, kurang lebih 15 soal Bu Susi buat. Kemudian pre-test ini dilakukan sebelum kegiatan belajar menggunakan marble sholat dimulai. Jadi sebelum kalian mulai belajar menggunakan marble tadi, kalian akan pre-test dulu, mengerjakan soal-soal dulu. Nah, setelah itu, pre-test ini tujuannya itu dilakukan untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang materi sholat. Sejauh mana kalian paham tentang materi-materi sholat, seperti itu. Itu namanya pre-test. Nah, setelah pre-test, kita masuk ke materi pelajaran nih. Nah, untuk materi pelajaran ini kan ada 24 hari kurang lebih. Nah, ini Bu Susi bagi menjadi 4 pekan. Nanti di mana dalam pekan ini ada yang berjumlah 5 hari, ada juga yang 5 hari. Nah, seperti itu. Dan ini Bu Susi bagi-bagi materinya. Untuk pekan pertama, kalian diharapkan nanti Sabtu pekan pertama itu, pas hari Sabtu, pas laporan mingguan, itu kalian sudah bisa gerakan takbiratul ihram, ya, dan juga sudah bisa bacaan niat, doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan juga beberapa surat pendek, ya. Untuk Al-Fatihah dan surat pendek ini sudah Bu Susi yakin ya, kita sudah belajar kan sejak kelas 1 bahkan TK sudah pernah diajarkan, dan Bu Susi harap kalian sudah hafal, berarti tinggal niat dan juga doa iftitahnya. Itu pekan pertama. Dan untuk pekan kedua, ini harapannya anak-anakku sudah paham dan hafal tentang gerakan ruku dan iktidal. Begitu juga dengan bacaannya. Kalian sudah hafal bacaan ruku ya, doa saat ruku dan juga doa saat iktidal. Kemudian untuk pekan ketiganya, Bu Susi harapkan anak-anak semuanya itu sudah paham tentang gerakan sujud dan juga duduk di antara 2 sujud. Serta sudah hafal bacaan doa sujud dan bacaan saat duduk di antara 2 sujud. Itu pekan ketiga. Kemudian harapan di pekan keempat, anak-anak sudah paham gerakan tasyahud, baik itu saat tasyahud awal maupun saat tasyahud akhir. Ya, karena duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir itu berbeda. Harapannya kalian sudah paham tentang itu dan salam, gerakan salam yang tepat. Kemudian kalian juga hafal bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir, di mana nanti tasyahud akhir itu tinggal menambahkan beberapa doa di dalamnya dan juga paham salam. Seperti itu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan mungkin? Tidak? Jika belum nanti ya. Oke. Bu, nanti kalau kurang paham bisa minta tolong nggak di WA? Oh, siap Bu. Nanti ini juga insya Allah kami masukkan di YouTube, jadi nanti anak-anak bisa mengulang lagi penjelasannya, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya ini tentang post-test. Post-test itu di mana tadi setelah kita belajar, maka kita mengadakan post-test ya. Nah, siswa mengerjakan beberapa soal yang terkait dengan materi sholat lagi. Nah, tadi di awal pre-test juga mengerjakan, nah di post-test ini anak-anak juga mengerjakan. Nah, bedanya kalau post-test pre-test tadi dilakukan sebelum kegiatan belajar menggunakan marble sholat, setelah ini post-test ini
dilakukan setelah kegiatan belajar menggunakan marble sholat. Dan ini, post-test ini tujuannya untuk mengetahui perkembangan pemahaman siswa tentang materi sholat itu setelah kegiatan belajar dilakukan. Seperti itu. Nah, setelah tadi dijelaskan, mungkin ada pertanyaan, kemudian ini yang bisa disampaikan. Monggo Bapak Ibu. Anak-anak mungkin dari penjelasan tadi ada yang belum jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, silahkan. Bu, kalau pretest sama itu nanti akan langsung tiap hari atau cuma pas pelajaran agama saja? Oh ya, siap. Tolong sebutkan nama dulu ya, Bapak Ibu maupun anak-anak, namanya dan siswa siapa. Wali dari Aldila Meisya. Oh iya, siap Mbak Aldila. Nggih, langsung saya jawab nggih. Untuk kegiatan post-test dan pre-test, tadi sudah ada di jadwal Bapak Ibu dan anak-anak, bahwa tidak setiap hari, tidak setiap pembelajaran PAI juga, karena saya mengambil waktu di hari Sabtu, ya, di hari Sabtu, jadi pekanan seperti itu, di hari Sabtu, dan nanti ngisinya bisa fleksibel, dalam artian, misalnya Bapak Ibu sedang bekerja, nanti anak-anak bisa mengisi bersama Bapak Ibu di malam hari. Jadi malam Ahad, seperti itu. Oh, itu yang untuk mingguan ya Pak Ibu. Untuk post-test, ini hanya sekali, dijadwalkan besok hari Kamis, untuk post-test Kamis besok itu, dan soalnya itu hanya 15 soal, jadi kemungkinan waktunya juga cepat. Mungkin ada yang lain? Di awal minggu untuk ini ya? Wali Mbak Adi. Nggih? Yang post-test itu Iya, besok pagi. Nggih, besok pagi. Oh, nggih. Untuk Makasih. mengetahui kemampuan awal siswa ya. Nggih. Jadi besok pagi insya Allah Bu Susi share linknya di grup. Kalian bisa mengisi, menjawab pertanyaan post-test itu. Siap ya anak-anak ya? Oke? Ya, pintar. Selanjutnya ada yang bertanya? Ada yang mau disampaikan lagi? Monggo, Bapak Ibu anak-anak. Tanya Bu Guru. Jika belum, Bu Susi yang bertanya. Ke anak-anak ya terutama, menurut kalian nih setelah melihat video tadi, kalian tertarik nggak untuk belajar menggunakan marble sholat ini? Ya? Ya, bisa ya. Belajar pakai itu ya. Dan ini bisa digunakan secara offline ya. Jadi tidak memakan kuota. Kita bisa belajar di situ. Misalnya kita sudah belajar banyak, terus kita ingin merefresh. Nah, kita bisa main ke tadi permainan edukatif tadi ya. Bisa menjawab ini gerakan apa, tebak gerakan, tebak bacaan, seperti itu ya. Tidak ada yang bertanya? Sudah paham tentang ini ya? Bapak, Ibu, dan anak? Nanti untuk informasi bagi yang tertinggal, insya Allah kita share di link grup ya, di grup melalui link YouTube ya. Insya Allah nanti kita masukkan ke YouTube ini, sehingga nanti bisa diakses oleh teman-teman kita semuanya. Nah, jika tidak ada tentang marble sholat ini, kenapa Bu Susi memilih ini juga? Karena menurut Bu Susi ini bagus ya, dan Bu Susi juga gunakan untuk anak Bu Susi, walaupun masih 3 tahun, di mana dia juga setidaknya mendengar dan melihat tentang gerakan dan bacaan sholat-sholat itu. Ya, harapannya semoga ini memberikan pengetahuan lebih ya untuk kita semuanya. Nah, untuk ini, jika tidak ada pertanyaan, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya mendukung kegiatan ini, nggih? Mendukung. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, harapannya semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Nggih, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, dalam pertemuan kita ini,
Ya, kenapa Ibu antisipasinya 1,5 jam? Karena Bu Susi kira banyak pertanyaan, tapi alhamdulillah ternyata tidak, dan semuanya sudah paham, mengerti, dan siap untuk belajar menggunakan itu, nggih? Oke. Ya. Nah, Barangnya ketemu masih tidak Mas. Bu Dewi sama jika tidak ada, sekarang Bu Susi setelah ini akan membagikan link absensi. Absensi ini untuk orang tua dan juga siswa. Mohon semuanya mengisi. Ya, nanti Bu Susi share lewat WA group. Gitu. Nah, kalau sudah dirasa cukup, kita akhiri kegiatan sosialisasi ini. Namun, nanti setelah ini, Bu Susi minta, khususnya bagi anak-anak ya, tolong tetap di sini dulu. Setelah Bu Susi akhiri, karena ini juga jam pelajaran PAI. Jadi tetap di sini dulu nggih, untuk sosialisasi pembelajaran sholat menggunakan aplikasi Marble Sholat. Untuk kelas 3 SD Negeri Melati 1, Bu Susi cukupkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Mbak Ibu, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Ya.